Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Khalid Al-Rizki dengan NIM F1D02310112122. Sini saya akan mempresentasikan tugas tes kriptografi. Jadi, pertama, apa itu AES? AES adalah algoritma Advanced Encryption System, yaitu algoritma blok cipher yang mempunyai sifat simetri yang menggunakan kunci simetri pada waktu proses enkripsi dan dekripsi, di mana AES menggunakan pendekatan blok cipher dan bekerja pada blok data berukuran 128 bit dengan panjang kunci yang bisa berbeda, 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Jadi itu pasti blok data itu berukuran 128 bit, tapi panjangnya itu dapat berbeda. Seperti ini contoh-contohnya. Selanjutnya adalah kenapa AES itu penting. Jadi AES adalah standar enkripsi yang banyak digunakan untuk melindungi data digital dari pencurian akses ilegal. AES memastikan bahwa informasi tetap rahasia baik saat data disimpan maupun saat data dikirim melalui jaringan. AES tidak menggunakan struktur Feistel seperti pada DS, melainkan memakai pendekatan Substitution Permutation Network atau SPN. Dalam struktur ini, proses enkripsi dilakukan melalui serangkaian operasi substitusi, penggantian nilai, dan permutasi pengacakan posisi, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dengan menciptakan efek confusion dan diffusion. Selanjutnya adalah proses AES. Terdapat 4 transformasi putaran pada proses enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi pertama adalah subbytes menggunakan S-box, substitution box, untuk menggantikan setiap byte dengan byte lain berdasarkan tabel substitusi yang aman terhadap serangan linear dan diferensial. Yang kedua adalah shift rows. Baris kedua, ketiga, keempat dari blok data bergeser ke kiri sebanyak 1, 2, dan 3 posisi. Selanjutnya adalah mix column. Mix column adalah proses mengalihkan blok data pengacakan di masing-masing state array dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, bisa dilihat rumusnya AX sama dengan OX, X pangkat 3, O1, X pangkat 2, plus O1X plus O2. Lalu add round key. Setiap byte dari blok dienkripsi dengan operasi XOR bersama round key yang sesuai. Selanjutnya di sini adalah analisis. Seperti bisa dilihat, ini adalah proses enkripsi menggunakan AES. Pada awal enkripsi, data dimasukkan ke dalam input bytes dan disalin dalam set array untuk dilakukan proses enkripsi maupun dekripsi. Dengan hasil akhir disimpan dalam output bytes. Proses dimulai dengan transformasi add around key, diikuti oleh subbyte, shift rows, mix column, dan add around keys, dan diulang selama jumlah putaran tertentu. Seluruh tahapan ini disebut dengan round function, dan pada putaran terakhir proses mix column tidak dilakukan. Seperti yang lihat, pertama adalah add round key untuk initial roundnya, jadi dimasukkan perkalian dengan XOR, lalu melakukan 9 kali putaran pada round 1 sampai 9, di mana ada subbytes, shift rows, mix column, sampai add round keys lagi. Lalu setelah itu di final round dia melakukan semuanya lagi kecuali memasukkan mix column. Selanjutnya proses dekripsi. Proses dekripsi dia melakukan seperti in shift rows, melakukan pergeseran bit ke kanan pada setiap blok baris. In subbytes, setiap elemen state dipetakan menggunakan table inverse. Lalu inverse mix column, setiap kolom dalam state dikalikan dengan matriks tetap AES dan add around key. Proses add around key dilakukan dengan mengombinasikan set array dan around key menggunakan operasi XOR. Analisis dekripsi seperti proses dekripsi AES. Proses dekripsi AES dilakukan dengan menggunakan kunci yang sama seperti saat enkripsi. Ciphertext terlebih dahulu dikombinasikan dengan round keys terakhir melalui operasi XOR. Selanjutnya, state diproses melalui tahapan kebalikan dari enkripsi, yaitu inverse shift rows, inverse byte, add round keys, dan inverse mid column yang telah dilakukan berulang kali sesuai jumlah putaran. Pada putaran terakhir, proses inverse mix column tidak dilakukan. Hasil akhirnya adalah plain text asli yang berhasil dikembalikan. Itu adalah proses dekripsi dari AES itu sendiri. Sebenarnya adalah kebalikan dari proses enkripsinya. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan AES? Pertama, AES memiliki keamanan yang tinggi, sangat sulit diretas bahkan untuk teknologi modern sekalipun. Proses cepat dan efisien, dirancang untuk enkripsi dan dekripsi dengan kecepatan tinggi, standar internasional, lalu fleksibilitas panjang kunci, ada
yang mendukung 3 panjang kunci. Sejuta adalah cocok untuk berbagai perangkat. Lalu kekurangannya, pengelolaan kunci simetri. Karena menggunakan kunci simetri, distribusi dan manajemen kunci menjadi tantangan tersendiri. Konsumsi sumber daya pada mode tinggi. Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi, 256 bit, menggunakan CPU yang sedikit lebih besar. Tidak menyediakan autentifikasi data. AS hanya mengamankan data, tidak memverifikasi keaslian pengiriman, kecuali digabungkan dengan protokol tambahan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, AES merupakan algoritma secret key kriptografi modern bertipe block cipher yang sangat tangguh menjadi standar keamanan global karena ketahanan terhadap berbagai serangan kriptanalisis dengan memanfaatkan arsitektur substitution permutation network melalui transformasi subtype, shift rows, mix column, dan ether-round keys dalam 10 ronde pemrosesan. AES-128 mampu aplikasikan prinsip confusion dan diffusion secara optimal. Selain kendalaan teoretisnya, implementasi AES di dunia nyata seperti menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka standar industri mengharuskan penerapan mode operasi yang aman seperti cipher blocks, chaining atau CBC, initialization vector IV yang acak serta mekanisme padding menggunakan PKC S7 untuk memastikan bahwa kerahasiaan teks melindungi dengan maksimal dari segala bentuk celah dan keamanan struktural. Berikut ini adalah codingan yang saya buat atau yang saya coba ya untuk dari algoritma AES itu sendiri. Yang pertama seperti di bawah sini adalah inisialisasi dari kunci random yang dibuat. Lalu ini melakukan proses enkripsi di mana di sini menggunakan IV tadi saya bilang menggunakan IV untuk menggunakan IV untuk keamanannya, lalu saya melakukan padding dengan P3CS, lalu di sini adalah padded finalize, lalu di sini menggunakan ciphernya dengan metode CBC, AES dengan CBC. Lalu ntar akan di return dan akan menghasilkan di sini sandi text dan hasil hashnya. Lalu di sini adalah untuk menampilkan untuk mencoba dekripsi AES. Di sini sebenarnya pertama menggunakan AES dan metode dengan CBC, lalu decryptor saya besar dengan fungsi menggunakan library cipher dan decryptor dipanggil, lalu padding data, lalu setelah padding data kita meng-add padding dan unpadding lagi dan akhirnya menghasilkan plain text-nya tersendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.